Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran kita hari ini, yaitu mata pelajaran ilmu penyakit penunjang diagnosa. Kita lanjutkan materi yang kemarin tentang penyakit yang ada pada sistem limfatik, atau yang ada kalau bisa disebut itu adalah sistem imun manusia itu sendiri selain imunitas tubuh ya. Nanti kita akan belajar lagi. Kemarin sudah saya terangkan tentang apa sih sistem limfatik dan penyakitnya apa saja. Nah, kita akan lanjutkan untuk penjabaran lebih detailnya lagi untuk penyakit-penyakitnya. Sebelum itu, kita berdoa menurut masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberkahi dan dimudahkan semua kegiatan yang kita lakukan. Kita berdoa menurut masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, kita lanjutkan saja untuk materinya. Oke, ini ya untuk materi penyakit pada sistem limfatik. Kemarin sudah saya terangkan tentang anatominya ini. Anatomi sederhananya saya sudah terangkan, dimulai dari amandal sampai tulang limfa node atau lymphatic vessel, bone marrow. Di sini udah saya terangkan juga untuk anatominya. Tujuannya juga sudah kemarin saya terangkan. Ini sudah kemarin. Kita lanjutkan ya. Ini tujuannya juga sudah. Kemarin saya terangkan tentang beberapa penyakit yang ada pada sistem limfatik yang paling umum. Itu yang pertama limfadema, pembengkakan di bagian kelenjar getah bening. Oh ya, limfatik itu nama lainnya kelenjar getah bening ya, kalau kalian bingung. Nama lain dari sistem limfatik itu adalah kelenjar getah bening. Kenapa bisa disebut kelenjar getah bening? Ya karena warnanya bening. Makanya disebut kelenjar, karena berbentuk kelenjar dia. Cairan tapi agak sedikit lengket. Itu kelenjar getah bening namanya. Bernama limfadema atau pembengkakan di bagian pembuluh limfatiknya, pembuluh yang warna hijau-hijau ini. Nah, ini pembuluh-pembuluh di sini semua. Terus satu lagi, ini kelupaan saya hapus, ada namanya limfadenopati. Itu limfadenopati itu pembengkakan sama, tapi beda dengan limfadema. Kalau limfadema itu di seluruh, di saraf-sarafnya ini yang warna hijau-hijau, tapi kalau limfadenopati itu biasanya di bagian pembuluh besarnya atau di bagian nodus, kayak gini, nodus. Kalau di pembuluh darah seperti arterinya lah, tapi dia tidak bisa berdetak. Tidak bisa berdetak. Itu perbedaannya ya, limfadema dan limfadenopati. Selanjutnya, untuk penyakit selanjutnya limfadema, limfadenopati, dan yang akan saya terangkan itu adalah tentang limfoma Hodgkin. Limfoma Hodgkin atau biasa kita disebut biasanya hanya limfoma saja. Hodgkin ini diambil dari nama penemunya. Ada namanya Hodgkin, Dr. Hodgkin namanya dari luar. Dulu yang menemukan tentang kanker yang ada di bagian limfoma, di kanker kelenjar getah beningnya. Makanya disebut kanker. Limfoma Hodgkin apa sih yang dimaksud dengan limfoma Hodgkin? Nah, ini limfoma Hodgkin adalah kanker pada sistem kelenjar getah bening tubuh, yaitu sistem yang terdiri dari jaringan pembuluh dan kelenjar yang tersebar di seluruh tubuh. Jadi yang dimaksud dengan limfoma Hodgkin itu adalah kelainan sel-sel yang ada pada pembuluh limfatiknya menyeluruh. Jadi bukan, kalau tumor itu kan hanya contoh, kalau kena di bagian sini tetapnya di sini saja. Tetapi kalau limfoma yang disebut dengan kanker itu dia nyebar. Sel kankernya itu nyebar. Jadi mau dimanapun arah dari limfatiknya ini, contoh arahnya ke jantung, jantung pun akan terkena kankernya. Itu maksudnya. Itu ya limfoma Hodgkin. Berbahaya ya, sangat berbahaya. Namanya kanker berbahaya. Ini yang paling sering ditemui pada orang-orang yang mengalami kanker
Mau dia kanker payudara, mau dia kanker serviks, mau dia kanker paru-paru, awalnya itu sebenarnya itu adalah disebut sebagai limfoma, namanya limfoma Hodgkin, karena berbentuk dan dimulai dari sel yang ada di bagian sistem limfatik. Makanya kalau udah bermasalah di bagian sistem limfatik, biasanya orang tersebut harus diwaspadai, dicurigai nanti ada masalah di bagian selnya, ada masalah di pertumbuhan selnya. Itu yang dimaksud dengan limfatik, limfoma terutama kanker. Kanker itu virus, bukan virus. Kanker itu adalah kelainan sel saja. Sel itu bisa tumbuh sendiri. Tetapi permasalahannya, pertumbuhannya itu biasanya harusnya menyeimbangkan dengan porsi tubuhnya. Tetapi pada yang namanya kanker, sel yang harusnya tumbuh, contoh paling gampang tangan kalian. Kalau luka itu kan harusnya nutup seperti biasa lagi, nyembuh. Nah, pada tumor maupun kanker, selnya itu nutup tetapi kelebihan. Maksudnya kelebihan, udah nutup, lagi disembuhkan lagi, nutup lagi sampai tebel. Nah, itulah yang disebut sebagai jenis dari tumor. Kalau kanker seperti apa? Kanker itu bukan hanya di luar tetapi di dalam tubuhnya, sel-sel yang lain pun akan terkena, nyebar dia. Itu perbedaan tumor dengan kanker ya. Perbedaannya. Jadi kalau kalian dengar istilah tumor berarti sel yang mengalami multigenetika yang harusnya pertumbuhannya seimbang, malah dia berlebihan tumbuhnya. Kalau kanker itu pertumbuhan selnya bukan di satu tempat tetapi di seluruh tubuhnya pun akan menjadi banyak, istilahnya langsung memperbanyak diri. Itu perbedaan tumor dan kanker. Nah, itu ialah yang terjadi pada limfoma Hodgkin namanya. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya untuk secara pasti kankernya itu sendiri belum ketahuan ya, untuk penyebab pastinya. Tetapi secara garis besar biasanya disebabkan oleh sel kanker yang berkembang pada sistem limfa. Contoh kanker awalnya itu hanya tumor, biasanya tumor yang ada pada organ yang lain, contoh payudara, contohnya pada perempuan lah ya. Kanker payudara harusnya netap di situ tapi di sekitaran payudara itu ada sistem kelenjar getah beningnya. Nah, sel kankernya itu masuk ke sistem limfatik, itu ialah yang mengakibatkan limfoma. Atau bisa juga sebaliknya, dari limfa memang sudah ada sel kanker yang ada di bagian limfatiknya, itu malah masuk ke payudara, istilahnya itu yang mengakibatkan kanker payudara. Limfoma juga sama. Itu ya untuk penyebabnya. Tetapi secara garis besar, secara teoritisnya itu masih belum diketahui penyebab awalnya itu dari mana. Tetapi biasanya memang karena ada sel kanker yang memang ada di dalam tubuh manusianya itu sendiri. Itu penyebabnya. Sel kanker sendiri berawal dari pertumbuhan sel-sel limfosit tipe B. Di sini saya akan terangkan tentang sel-sel yang ada pada kelenjar getah bening. Itu yang paling utama itu ada dua kan ya. Yang pertama sel B dan sel T, atau limfosit B, limfosit T. Limfosit T itu biasanya hanya proses imunitas tubuh di mana ketika terjadi masalah pada jaringan, bukan mikroorganisme ya untuk intinya, tetapi ada masalah di jaringan, luka atau apapun. Kenapa terus ada warna putih-putih? Nah, itu karena sel limfosit T. Tetapi yang paling utama itu ada namanya sel limfosit tipe B. Sel limfosit tipe B ini yang berfungsi ketika kalian, contoh luka atau apapun, terus bernanah, terus untuk menghancurkan mikroorganisme, terus ada warna putih nanah. Nah, itu sel limfosit B itu. Ini sel limfosit B. Itu yang bekerja itu adalah sel limfosit B namanya.
Nah, pada limfoma, pada kanker yang paling banyak bermasalah itu adalah di bagian sel limfosit B-nya. Biarpun nanti memang bisa jadi sel limfosit T pun akan bermasalah biasanya. Tetapi untuk secara garis besar, secara umumnya, kanker terbentuk akibat bermasalahnya sel limfosit tipe B. Sel limfosit tipe B. Harusnya jaringannya itu tidak diserang, tidak dihancurkan. Nah, ini malah dihancurkan oleh sel limfosit B sehingga sel limfosit T itu menutup kembali terus-terusan sampai membengkak istilahnya. Itu sel limfosit B yang tidak normal, yang bermutasi dan berkembang tak terkendali. Nah, ini terus berkembang dia. Ini yang berbahaya. Padahal ini imunitas tubuh manusia itu sendiri, tetapi ketika terlalu berlebihan, tubuh tidak akan mampu untuk menerima istilahnya. Sel-sel yang lain diserang oleh sel limfosit B, itu membahayakan. Makanya limfoma Hodgkin itu sangat berbahaya, terutama yang namanya kanker. Sebagian besar kanker mengalami mutasi genetika sel dari ini karena akibat dari limfosit tipe B. Itu ya penyebab dari limfoma Hodgkin. Faktor risikonya orang-orang seperti apa sih yang dapat terjangkiti penyakit kanker limfoma Hodgkin limfatik ini? Yang pertama itu menderita penyakit yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh seperti HIV. Ada lagi yang lain, imunitasnya tidak bagus. Ini juga bisa mengakibatkan terjadinya kanker limfatik, kanker limfoma istilahnya. Limfoma Hodgkin. Pernah terpapar kondisi demam kelenjar yang disebabkan oleh virus Epstein-Barr. Virus yang ada di otak biasanya ini. Virus terus tiba-tiba bengkak di bagian belakang di bawah daun telinga, di belakang agak sedikit ke belakang ke sini. Ini kalau ada gejala seperti itu biasanya dicurigai kalau itu adalah tanda-tanda ada masalah, ada kelainan sel di bagian sistem kelenjar getah beningnya atau di sistem limfatiknya. Pernah mengidap limfoma non-Hodgkin sebagai akibat dari perawatan yang menggunakan radioterapi. Maksudnya di sini limfoma non-Hodgkin ini penyakit kanker yang tidak utamanya terbentuk dari kelenjar getah bening ya, tapi dari luar. Contoh dari payudara terus selnya masuk ke limfatik. Nah, itu namanya non-Hodgkin ya. Apa saja sih non-Hodgkin? Ya, payudara, kanker serviks, kanker paru-paru, kanker hati, itu limfoma non-Hodgkin biasanya. Kalau limfoma Hodgkin apa saja? Penyakit kanker yang terkena di bagian dalam darah. Itu namanya limfoma Hodgkin biasanya. Itu diindikasikan kalau itu limfoma Hodgkin. Non-Hodgkin ini biasanya ya terapi, semuanya terapi, radioterapi atau kemoterapi. Tetapi kalau orang yang sudah pernah mengalami limfoma non-Hodgkin bisa jadi nanti akan terkena limfoma Hodgkin. Itu ya. Karena kanker itu untuk sampai sekarang pun masih belum ketahuan. Kalau udah terkena sekali, biarpun dokter menyatakan kalau dia sudah sembuh dari kanker, itu belum 100% sembuh. Karena bisa jadi selnya masih nyebar. Makanya kalau kanker itu bahayanya itu ya. Jadi jangan dianggap enteng. Jangan dianggap remeh yang namanya kanker. Tumor juga jangan, karena tumor itu adalah kanker jinak. Kalau kalian dengar istilah kanker jinak itu maksudnya tumor ya. Itu berbeda. Kalau kanker itu udah ganas. Kalau tumor itu adalah sel yang masih jinak, hanya di satu daerah toh. Tapi kalau udah kanker udah nyebar. Nih ya. Terus yang selanjutnya, faktor risiko orang-orang seperti apa yang dapat terkena limfoma Hodgkin? Pernah melalui perawatan yang berdampak kepada melemahnya sistem kekebalan tubuh. Biasanya ini pada bayi biasanya, atau pada ibu-ibu yang pasca melahirkan juga iya, biasanya ada suntikan untuk yang mampu untuk melemahkan kekebalan tubuh. Itu biasanya. Tapi biasanya paling banyak ini pada kanker-kanker.
kanker orang yang contoh kanker otak, terus dikasih biasanya untuk kemoterapinya itu dikasih sistem kekebalan tubuh buatan. Nah itu biasanya nanti ada masalah di bagian kelenjar getah beningnya. Biasanya nanti muncul gejala-gejala seperti limfoma Hodgkin biasanya nanti. Misal pengobatan untuk menekan sistem kekebalan tubuh setelah prosedur transplantasi organ. Nah ini juga iya. Biasanya transplantasi organ jantung, paru-paru, ginjal. Nah itu biasanya dikasih obatnya itu untuk menekan sistem kekebalan tubuh. Ini beresiko tinggi biasanya. Makanya untuk prosedur transplantasi organ ini harus dipantau benar-benar karena resikonya tinggi dia. Efek sampingnya bisa mengalami kanker biasanya. Itu ya orang-orang yang menderita obesitas. Maksudnya obesitas ya berat badannya lebih dari batas normalnya. Nah ini resikonya tinggi juga. Kenapa bisa resikonya tinggi? Karena sel-sel yang ada di sana itu terlalu numpuk, terutama akibat dari kolesterol yang tinggi. Sel-selnya tidak terkendali nanti. Itu menderita obesitas. Makanya orang-orang gemuk itu nggak baik. Apapun yang berlebihan itu tidak baik istilahnya lah. Apalagi badan yang berlebihan. Kalau memang badan kalian berlebihan ya dikurangi. Itu ya. Terus selanjutnya yang terakhir memiliki anggota keluarga yang menderita limfoma Hodgkin. Istilahnya di sini kalau kalian punya keluarga yang pernah mengalami kanker, otomatis resiko tertinggi kalian terkena itu juga bisa. Istilahnya. Ini maksudnya itu. Karena kanker prinsipnya itu adalah genetika. Jadi kalau keluarga kalian ada yang mengalami kanker, otomatis resiko tertinggi kalian juga bisa terkena. Itu maksudnya ini. Itu ya. Gejala limfoma Hodgkin sebenarnya gejalanya hampir sama, tergantung dari letak permasalahannya. Limfatik yang mana yang paling utama terkena biasanya. Biarpun nanti keseluruhan limfatik itu terdapat sel kanker, tetapi biasanya nanti yang paling parah ada di satu titik saja. Tergantung titiknya itu yang mana, biasanya nanti akan muncul gejala-gejalanya. Tapi yang paling umum adalah yang ini. Yang pertama demam atau meriang, berkeringat di malam hari hampir sama seperti infeksi. Ketika terjadi infeksi. Ya, terus menerus merasa lelah, kehilangan nafsu makan. Nah, ini udah muncul. Kalau seseorang itu tiba-tiba nafsu makannya sudah berkurang, itu biasanya ada masalah di bagian kelenjar getah bening. Berkurangnya berat badan tanpa penyebab yang jelas hingga sebesar 10% dari berat badan. Contoh berat badan kalian 100 kg. Terus tiba-tiba dalam waktu seminggu kalian padahal makannya teratur seperti biasa tetapi turun drastis sampai 10%, kan 100 terus turun 10 kg. Nah ini bermasalah, ini bahaya, ini perlu diwaspadai berat yang turun drastis seperti itu. Kecuali kalau orang diet ya beda lagi. Kalau orang diet karena dia tidak makan bisa jadi, tapi ini dia udah makan biasa seperti biasa tapi berat badannya tidak naik malah turunnya drastis banyak 10 kg dalam waktu 1 minggu. Atau ada juga yang mengalami berat badan, kalau yang saya temukan dulu kanker payudara itu berat badannya itu 70, terus dalam waktu dia hanya 5 hari itu turun drastis 15 kalau nggak salah. Dulu pas saya praktik di PKU Bantul dulu. Rasa gatal-gatal biasanya, terus batuk yang berkepanjangan, pembesaran limfa, hati atau mengalami keduanya. Maksudnya di sini pembesaran limfa di bagian kiri, di bagian sini. Berdekatan dengan hati, di sebelah kanan, limfa di sebelah kiri, di sini bawah di bawah lambung, sedikit ke bawah, mau berdekatan dengan ginjal. Itu tempat limfa, biasanya terjadi pembekakan, bisa dilihat, bisa dirasakan biasanya. Dan di bagian hati di bawah sini, bukan ulu hati. Kalau ulu hati itu di tengah ya, kalau ulu hati itu di tengah di sini, tapi ini agak sedikit ke kanan dia. Biasanya pembekakannya muncul di daerah sana, atau bisa jadi kedua-duanya. Tapi untuk gejala limfoma Hodgkin itu sebenarnya untuk derajatnya kita bisa lihat. Kalau saat di sini ada contoh dia udah terkena limfoma Hodgkin, udah diindikasikan kalau terkena limfoma Hodgkin.
Derajatnya itu kita bisa lihat kalau masih di sini 1 dan di bagian dadanya 1 itu masih stadium 2. Tapi kalau udah sampai ke limfa, sampai benjolannya itu juga muncul di selangkangan lebih dari 4 benjolan, itu biasanya udah stadiumnya 3 sampai 4 biasanya. Itu pada kanker. Itu ya, ini gejala limfoma Hodgkin. Ini gejala-gejalanya. Untuk secara garis besar, limfoma Hodgkin itu adalah penyakit kanker yang ada pada kelenjar getah bening. Kanker yang ada pada kelenjar getah bening yang paling umum diderita orang-orang yang mengalami kanker, orang-orang yang mengalami kanker jenis apapun, kanker payudara, kanker serviks, kanker otak, kanker paru-paru, kanker laring, itu semuanya ketika sudah terkena biasanya nanti sel kankernya itu masih ngendap di dalam sistem limfatik. Nah, itu yang akan mengakibatkan munculnya limfoma Hodgkin biasanya nanti. Itu ya, itu yang dimaksud dengan limfoma Hodgkin penyakitnya. Selanjutnya ada disebut sebagai penyakit Castleman namanya. Silakan kalian lihat di buku LKS juga ada. Untuk penyakit Castleman ini adalah penyakit langka yang mempengaruhi kelenjar getah bening dan struktur sel kekebalan tubuh. Juga dikenal sebagai giant lymph node hyperplasia. Maksudnya pembengkakan yang secara berlebihan di seluruh sistem limfatik tetapi tidak muncul ke permukaan. Maksudnya tidak dilihat di luar, di kulit. Biasanya untuk kanker, penyakit contoh limfoma Hodgkin, terus limfadema, limfadenopati itu biasanya kelihatan langsung. Contoh limfadema kan kayak gini, muncul bengkak, kelihatan kan. Terus limfoma Hodgkin di bagian nodus-nodusnya itu kelihatan bengkak-bengkaknya di bagian belakang, di hati itu muncul seperti benjolan, di payudara agak sedikit ke bawah itu muncul benjolan dekat ketiak, kok ke bawah mohon maaf. Kalau di payudara itu biasanya agak sedikit berdekatan dengan ketiak, hampir ke ketiak. Itu masalahnya di bagian limfatik. Tapi untuk Castleman, pembengkakannya itu tidak muncul ke permukaan, tetapi adanya di dalam saja. Tapi ini jarang. Di Indonesia ini jarang, belum pernah ketahuan ada yang pernah mengalami Castleman nama penyakitnya. Ini masalahnya di bagian kelenjar getah bening, hiperplasia terutama. Jarang. Yang penting kalian ketahui saja, tapi ini biasanya paling banyak terjadi ini pada daerah-daerah yang mengalami iklim tropis, yang tempat dingin. Di Eropa itu banyak biasanya orang-orang yang mengalami penyakit Castleman. Ini hampir sama, kalau di luar ini hampir sama seperti gejalanya seperti kayak kanker. Ini resiko, ini berbahaya, ini hampir sama bahayanya seperti kanker sebenarnya ini. Kanker yang ada di bagian limfa. Tapi untuk apakah ini sebagai kanker apa tidak, bukan, karena ini bukan masalahnya di sel, tetapi hanya kelainan saja, hanya pembengkakan di bagian node tanpa bisa tertangani biasanya. Gejalanya sebuah perasaan penuh atau tekanan di dada, ini yang paling sering muncul. Nah, seperti begah katanya. Sebuah benjolan yang membesar di bawah kulit leher, pangkal paha atau ketiak, tapi bagi langsung tidak muncul ke permukaan, hanya di dalam saja. Penurunan berat badan, batuk, anemia, ini akan muncul pada penyakit Castleman. Itu ya Castleman. Selanjutnya limfangiomatosis juga ada namanya, penyakit yang melibatkan beberapa kista atau lesi. Ini seperti tumor. Limfangiomatosis, contoh limfangiomatosis itu adalah pada perempuan, yang paling sering pada perempuan. Kista yang ada pada perempuan itu sebenarnya disebutnya limfangiomatosis namanya. Kista. Tetapi kista yang disebut limfangiomatosis itu kistanya itu agak sedikit sudah besar biasanya. Kalau masih kecil-kecil kayak anggur, kalau dilihat di serviks perempuan itu seperti benjolan-benjolan kecil, itu namanya kista umum, kista biasa. Hanya tumor di dalam rahim biasa, itu bisa diangkat. Tetapi limfangiomatosis ini agak sulit.
Biasanya yang memang sudah parah kistanya itu disebut sebagai limfangiomatosis karena bermasalahnya itu di bagian sistem limfatik yang ada di bagian serviks perempuan. Biasanya limfangiomatosis. Itu ya untuk penyakit sistem limfatik. Itu saja untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan kalian tanyakan langsung ke saya atau dari channel YouTube ini juga gak ada masalah sih. Silahkan kalian tanyakan saja di bawah, nanti saya pantau. Dan untuk absensi silahkan kalian ke Classroom, saya sudah siapkan di Classroom untuk absensi kalian ya. Ini materi kita untuk sistem limfatik sudah selesai. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian pelajari. Jika memang benar-benar belum paham sama sekali, silahkan kalian perhatikan lagi untuk videonya. Dan kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung tanyakan saja ke saya. Itu saja dari saya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan materi selanjutnya. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu untuk selalu jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, dan selalu cuci tangan saat beraktivitas di luar rumah gitu ya dari saya. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya.